وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلوات ربي وسلامه عليه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatal iman, pada kajian kita sebelumnya kita telah mengenengahkan pembahasan dari kitab Abwab Mukhtasarah fil Aqidah dan telah sampai pada uraian rukun la ilaha illallah, di mana kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang pertama an-nafyu dan yang kedua al-itsbatu. Yang pertama adalah menafikan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan rukun yang kedua adalah al-itsbatu, yang artinya menetapkan peribadatan, penghambaan diri hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Antara dua rukun ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka ketika seseorang hilang darinya salah satu dari dua rukun ini, maka tidaklah dikatakan dia sebagai orang yang bermanfaat baginya la ilaha illallah. Dengan kata lain, gugurlah la ilaha illallahnya tersebut. Seperti kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang salat, maka apabila salah satu dari rukun salatnya hilang, maka batallah salat tersebut. Inilah yang dikatakan dan diuraikan di dalam masalah rukun la ilaha illallah. Lalu pada uraian kita yang terakhir, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita sedikit menyinggung sebuah ungkapan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya la ilaha illallah adalah miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kuncinya surga. Karena la ilaha illallah atau poin yang pertama dari rukun agama kita, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, atau juga dikatakan dalam ungkapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini atau dua kalimat syahadat ini, sebagaimana yang kita ketahui, adalah gerbang seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Gerbang seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Nah, inilah yang ingin kita bedah dari dua kalimat syahadat ini.
yaitu kesaksian kita bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah, untuk diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mengucapkan ini, haruslah dia ketika mengucapkan itu tegak di dalam dirinya dua rukun tersebut yang sudah kita uraikan pada pembahasan kita sebelumnya. Apabila hilang salah satu dari dua tiang ini, dua rukun ini, maka batallah syahadat yang telah diucapkan oleh orang tersebut. Seumpama atau bisa juga kita analogikan seperti yang tadi kita katakan, seseorang yang sholat, apabila tinggal olehnya salah satu dari rukun, maka batallah sholat tersebut. Walaupun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika kita menguraikan tentang masalah rukun sholat ini, panjang pembahasan dalam uraian yang dijelaskan oleh para ulama. Namun karena ini bukan waktu pembahasan tentang rukun sholat, tapi setidaknya mendekatkan pemahaman kepada kita di mana rukun tersebut mesti ada dan tidak bisa hilang. Apabila hilang salah satu daripada rukun, batallah yang kita kerjakan tersebut. Seumpama sholat, maka begitu juga syahadat yang kita ucapkan. Lalu ikhwatal iman, dan tadi kita mengatakan bahwasanya la ilaha illallah atau dua kalimat syahadat ini adalah gerbang bagi seseorang untuk masuk ke dalam Islam, untuk menjadi seorang mukmin. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah atau dia telah masuk ke dalam Islam atau dikatakan sebagai seorang yang beriman, maka dia berarti telah memiliki apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kunci surga. Karena tanpa iman, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, tanpa keimanan, maka seseorang tidak akan masuk ke dalam surga. La ilaha illallah sebagai kuncinya. Lalu diuraikan ikhwatal iman, wa ma min miftahin illa walahu asnan. Tidak ada kunci yang kita ketahui dari kunci kecuali kunci itu memiliki gerigi, memiliki gigi-gigi yang dengan gigi itulah kunci tersebut bisa berfungsi untuk membuka pintu. Maka seumpama itu juga kalimat la ilaha illallah, setelah kita mengetahui berkaitan dengan rukun la ilaha illallah, maka dikatakan la ilaha illallah adalah miftahul jannah, adalah kunci surga. Dan setiap kunci pasti memiliki gigi yang ada di ujung dari kunci tersebut. Dengan gigi itulah kunci itu akan berfungsi. Ini gambaran ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, dalam pijakan pembahasan kita berikutnya, di mana para ulama menganalogikan gigi-gigi yang ada di kunci tersebut, maka itulah yang dikatakan sebagai syurut la ilaha illallah, yaitu syarat dari la ilaha illallah. Jadi ada rukun, ada syarat. Kembali untuk mendekatkan pemahaman kepada kita, kita analogikan kembali dengan salat. Apabila kita belajar salat, di situ ada bagian dari rukun salat. Yang mau tidak mau itu harus ada di dalam salat yang dilakukan oleh seseorang. Bila mana hilang rukun tersebut atau salah satu dari rukun ini, maka salatnya batal. Kemudian dalam pembahasan salat juga ada yang disebut dengan syarat salat. Kalau kita buka buku-buku fikih, syarat ini berkaitan dengan salat ada yang dinamakan dengan syarat wajib. Siapa yang diwajibkan untuk melaksanakan salat itu yang disebut dengan syarat wajib. Dan ada juga pembahasan di dalam kitab-kitab fikih berkaitan dengan syarat salat, yaitu syarat
sah sholat. Maka secara pengertian bahasa, kata-kata syarat ikhwatal iman diuraikan di dalam kamus-kamus bahasa, di mana syarat dimaknai di dalam beberapa istilah. Secara umum dikatakan makna daripada syarat adalah ma la yatimmu syai'u illa bihi. Syarat maksudnya ma la yatimmu syai' illa bihi, yaitu apa yang sesuatu tidak akan berfungsi dan tidak akan sempurna kecuali terpenuhi syarat itu. Secara istilah diuraikan oleh para ulama bahwasanya makna syarat atau pengertian daripada syarat adalah ma la yatimmu, sesuatu yang tidak sempurna. Sesuatu itu tidak dikatakan sempurna illa bihi, kecuali apabila ada syarat tersebut. Kita umpamakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali untuk mendekatkan pemahaman kita. Di dalam salat ada syarat sah. Maka tidak sah salat seseorang apabila tidak terpenuhi syarat sah salat itu. Apa contohnya? Termasuk dari syarat sah salat adalah wudu. Makanya Nabi SAW mengatakan, la salata bi ghairi tahur. Kata Nabi SAW, tidak sah salat orang yang tidak berwudu. Apalagi syarat sah salat, masuknya waktu. Apabila belum masuk waktu kemudian kita salat, maka salat yang kita kerjakan itu tidak sah. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama bahwa pengertian daripada syarat itu adalah ma la yatimmu syai'u illa bihi, yaitu sesuatu yang apabila dia tidak ada maka sesuatu itu tidak sah, sesuatu itu tidak sempurna. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dikatakan oleh para ulama dalam uraian ketika dikatakan bahwasanya la ilaha illallah adalah miftahul jannah, maka la ilaha illallah memiliki syarat. Dianalogikan, diumpamakan seperti gigi yang ada di kunci tadi, yang apabila gigi-gigi itu tidak ada atau sudah aus karena selama dipakai kunci tersebut sehingga tidak menyangkut lagi dan tidak berfungsi dia, maka itulah umpama dalam apa yang dikatakan dalam pembahasan syarat la ilaha illallah. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, dalam pembahasan syarat la ilaha illallah di dalam kitab Abwab Mukhtasarah fil Aqidah, juga di dalam kitab-kitab ulama yang lain disebutkan bahwasanya syarat la ilaha illallah ada 8. Syarat la ilaha illallah ada 8 yang terangkum dalam ungkapan ketika dikatakan syurut la ilaha illallah: ilmun, yaqinun, ilmun, yaqinun, ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha, wa zid thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal andadi qad ulliha. Ada 8 yang disebutkan dalam ungkapan matan yang diberikan oleh para ulama untuk memudahkan seorang talibul ilmi
menguasai ilmu yang dia pelajari. Maka dikatakan ada 8. Ilmun, yaqinun, ikhlasun, wasidquka ma'a mahabbatin wangqiyadin wal qabuli laha wazid thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal andadi qad ulliha. 8. Dalam ungkapan inilah yang kemudian diuraikan oleh para ulama bahwasanya syarat daripada la ilaha illallah yang pertama adalah ilmun. Ilmun lawan daripada jahlun. Artinya berilmu. Maka jika seseorang ingin memfungsikan la ilaha illallahnya dengan sempurna, maka dia harus berilmu dengan kalimat tauhid ini, dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, salah satu ikhwatal iman, upaya kita untuk memenuhi syarat ini, maka inilah yang kita lakukan sekarang. Kita ingin memahami, mengilmui apa yang ada di balik kalimat la ilaha illallah tersebut. Maka kita harus berilmu dengan apa yang ada di dalam pembahasan rukun la ilaha illallah. Kita harus berilmu apa saja yang menjadi syarat daripada la ilaha illallah. Kita harus berilmu bagaimana cara pengingkaran terhadap peribadatan kepada selain Allah, bagaimana mengaplikasikan ketundukan kepada beribadah hanya kepada Allah, dan berbagai pembahasan di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya ikhwatal iman, kewajiban kita, bahkan ini termasuk ikhwatal iman dalam poin ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap mukmin. Yang terdapat di dalam ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu, mempelajari ilmu, dan di sini dikatakan dengan ungkapan Nabi al-ilm. Menuntut ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fariidatun, adalah sebuah kewajiban. Kalau dikatakan sesuatu itu fariidah atau wajib, maka kita mengetahui bahwasanya makna atau pengertian daripada wajib artinya apabila kita tidak melakukannya kita berdosa. Apabila kita tidak menjalankannya maka kita berdosa. Seperti ikhwatal iman ketika dikatakan kepada kita tentang salat wajib dalam sehari semalam. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Maka ini yang dinamakan dengan salat wajib, atau kita sebut juga dengan salat fardu. Apabila seseorang tidak menjalankannya, tidak melakukannya, dia berdosa. Kenapa? Ini wajib, ini fardu. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi di dalam ayat, di dalam hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fariidatun. Kata Nabi, menuntut ilmu hukumnya wajib. Siapa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu yang dikatakan oleh Nabi di sini? Yang berdosa dia bila dia tidak melakukannya. Atau ketika dia belum melakukannya. Ini lebih kita detailkan. Kalau seandainya dia belum melakukannya, maka ikhwatal iman, maka dia berdosa. Kenapa? Karena dia sudah wajib atas dirinya. Ini yang kurang difahami ya, ketika dijelaskan dan sering kita mendengarkan ikhwatal iman. Ketika dikatakan dan sering kita mendengarkan ungkapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini,
Nabi SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nabi mengatakan wajib faridah atas setiap muslim. Anda muslim? Iya, maka Anda wajib. Kalau Anda tidak melakukan, Anda berdosa. Ya, tapi saya belum belajar itu. Kalau dia adalah termasuk dari yang wajib ini, ya, kita garis bawahi kata-kata al-ilm ini, ya. Lalu kita tidak mempelajarinya, sementara kita adalah seorang muslim, kita berdosa. Maka harusnya ikhwatal iman, kita betul-betul faham apa yang diungkapkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Dan masih banyak orang-orang yang ngambang di dalam memahami ungkapan Nabi tentang talabul ilmi ini. Faridatun ala kulli muslim. Karena ini konsekuensinya, sekali lagi, dan ini kita fahami kembali, kalau dikatakan ini adalah faridatun ala kulli muslim, ketika seorang muslim tidak mempelajarinya atau belum mempelajarinya, artinya kan belum, tidak juga. Ingat, selama dia belum melakukan itu, maka selama itu dia akan terbebani dosa. Itu maknanya. Karena hukumnya fardu, hukumnya wajib. Siapapun dia, apapun profesinya, dimanapun dia berada, selama dia adalah seorang muslim, tanpa memandang profesinya. Saya kan bukan santri, saya kan bukan ustadz. Muslim nggak? Muslim, maka wajib. Tetapi saya belum belajar itu, berdosa. Makanya ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, sering kita uji kawan-kawan di kajian, apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW tentang ilmu yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini. Menuntut ilmu, kata Nabi. Ilmu apa? Ilmu ini luas. Rata-rata jamaah ketika saya tanya, pasti semuanya rata-rata itu menjawab ilmu agama. Yakin? Kalau kita katakan ilmu agama itu luas. Yakin kita siap untuk berdosa? Faridah. Karena konsekuensinya sama dengan ketika kita sholat fardu. Apabila kita belum melakukannya, sementara sudah masuk waktu, menjadi syarat wajib, sehingga hukumnya wajib, fardu. Lalu kemudian dia belum melakukannya. Apakah dia berdosa? Dia belum melakukannya. Kalau seandainya ikhwatal iman, kalau seandainya ya, dalam sholat, rentang waktu sholat itu ada awal waktu, ada akhir waktu. Maka ketika seseorang belum melakukan sholat itu karena satu hal, masih di dalam waktu sholat ini, yang dikatakan oleh ulama fikih dengan waktul ikhtiyari, di mana rentang waktu, awal waktu dan akhir waktu. Seperti zuhur lah misalnya, kita ambil. Tergelincir matahari masuk waktu zuhur. Kapan berakhirnya? Menjelang asar. Kalau seseorang mungkin dia karena sesuatu hal, dia belum sholat, baru dia sholat jam misalnya 2:30 atau jam 3 sebelum habis waktu zuhur, maka para ulama mengatakan artinya dia meninggalkannya masih dalam batas waktu ikhtiyari. Karena ada rentang waktu. Tetapi karena sudah tidak ada waktu, habis waktu, dia berdosa. Karena dia belum melaksanakan yang namanya kewajiban tadi.
Nah, sekarang ikhwatal iman, ketika Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, fardhah, wajib menuntut ilmu ini. Ilmu apa? Biar jelas bagi kita. Biar paham dan yakin kita, apakah kita sudah menunaikan kewajiban kita atau kita masih termasuk orang yang melalaikan dan meninggalkan kewajiban kita. Dan konsekuensinya, seperti konsekuensi seseorang meninggalkan yang wajib, maka konsekuensinya adalah dosa. Makanya perlu kita pahami ilmu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang wajib. Siapapun seorang muslim, seorang pedagang, petani, guru, santri, atau siapapun, selama dia adalah muslim, wajib. Maka harusnya kita fahami kata-kata al-ilm di dalam ungkapan Nabi ini. Supaya apa? Supaya kita tahu apakah kita sudah menunaikan yang wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwatal iman, supaya metode belajar kita tepat dan benar. Kenapa kita katakan supaya metode belajar kita tepat dan benar? Jangan sampai keinginan kita untuk belajar, mempelajari ilmu, sementara yang kita pelajari itu seharusnya al-aula fa-aula. Yang harus kita pelajari itu bertahap. Utamakan yang lebih utama dari yang utama. Mungkin semuanya utama, semuanya penting. Tapi dahulukan yang lebih penting dari yang penting. Sebagaimana dahulukan yang wajib baru yang sunnah. Nah, bayangkan ikhwatal iman kalau kita luangkan waktu kita untuk belajar. Kalau kita membahas di dalam pembahasan agama kita dengan tujuan kita belajar, sementara yang kita pelajari itu ada yang lebih wajib untuk lebih dahulu kita pahami dan kita pelajari. Maka metode yang seperti ini harus diperhatikan oleh seorang mukmin. Nah, apa yang menyebabkan ini ikhwatal iman? Karena kita tidak mengerti betul batasan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-ilm ini. Syukur-syukur ya kalau kita punya kesempatan, punya kemampuan, punya waktu ya, untuk mencakup semuanya. Mendalami, memahami, mempelajari bidang-bidang ilmu itu. Tapi akan terjadi kekeliruan dan kesalahan apabila kita mengabaikan sesuatu yang lebih penting. Walaupun yang sedang kita kejar adalah yang penting, tapi ada yang terabaikan yang lebih penting. Tidak memahami dan tidak mengetahui mana skala prioritas. Makanya ikhwatal iman, mesti kita faham dulu. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib dan fardunya kita untuk menuntut ilmu tersebut. Makanya ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, Ibnu Hubairah menjelaskan batasan dari al-ilm yang menjadi faridah atas setiap muslim. Siapapun dia, apapun profesinya, apa yang faridah, yang wajib untuk dia pelajari, Ibnu Hubairah mengatakan ilmu yang wajib, berdosa kalau kita tidak mempelajarinya, berdosa kita kalau kita mengabaikannya, menunda-nunda untuk mempelajarinya. Maka Ibnu Hubairah mengatakan ilmu yang wajib, kata Nabi di dalam hadis ini, adalah ilmu yang di atas ilmu itu kita bangun ibadah wajib kita. Sekali lagi Ibnu Hubairah mengatakan ilmu apa yang fardu atas setiap mukmin, setiap muslim untuk mempelajari dan menguasainya, yaitu ilmu
yang di atas ilmu itu kita membangun ibadah wajib kita. Apa ibadah wajib kita? Kewajiban kita bertauhid. Ini kewajiban utama. Bagaimana kita membangun tauhid kita ini kalau kita tidak berilmu tentang la ilaha illallah? Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menjadikan ini sebuah syarat. Apalagi ibadah wajib kita, salat, baik gerakan maupun bacaan. Yang tidak mungkin kita akan mendirikan, menegakkan ibadah wajib ini kecuali di atas ilmu itu. Kenapa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Karena ilmu itu sebelum kita berkata dan beramal. Maka siapapun seorang mukmin wajib hukumnya dia mempelajari tentang salat. Kenapa? Karena salat hukumnya wajib. Nah, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Hubairah, memahamkan kepada kita tentang batasan dari ilmu yang dikatakan wajib bagi seorang muslim untuk mempelajarinya. Nah, ikhwatal iman, maka kewajiban tersebut akan berbeda antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Akan berbeda kewajiban belajar tersebut. Porsinya akan berbeda antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Apa contohnya? Contohnya seseorang yang akan menunaikan ibadah haji. Ya, terlepas dari masa sekarang, dia sudah mendaftar, akan telah keluar nomor porsinya. Insya Allah tahun ini dia akan berangkat ibadah haji. Ada si A, ada si B. Si A ini insya Allah tahun ini akan berangkat ibadah haji. Sementara si B ini keinginan ada, tapi belum ada kudrah, belum ada istita'ah, belum ada kemampuan. Jangankan untuk berangkat tahun ini pun belum mendaftar. Kayak gitu. Artinya dia belum akan melaksanakan ibadah haji. Sementara si A ini, dia akan berangkat ibadah haji insya Allah 2 bulan yang akan datang. Misalnya seperti itu. Maka kewajiban untuk mempelajari ilmu tentang manasik haji tidak sama antara si A dengan si B. Maka bagi si A ini, dia wajib dan fardu hukumnya, berdosa dia kalau dia tidak menguasai, tidak mempelajari ilmu berkaitan dengan manasik haji ini. Kenapa? Karena dengan apa yang dia fahami itulah dia akan menegakkan amal wajibnya, yaitu kewajiban ibadah haji. Si B masih bisa dia mengatakan, oh, belum mampu saya untuk ikut manasik, belum bisa saya untuk membaca tentang masalah haji. Berdosakah dia? Tidak. Kenapa? Karena dia belum akan melaksanakan ibadah wajib itu. Inilah pengertiannya ikhwatal iman. Maka apapun dari ibadah wajib yang akan kita laksanakan, wajib kita belajar, wajib kita menguasainya. Maka ini yang dikatakan oleh Ibnu Hubairah, di mana ilmu yang wajib dipelajari dan berdosa orang tidak mempelajarinya, yaitu ilmu yang di atas ilmu itu dia bangun ibadah wajib. Karena tidak akan tegak ibadah wajib yang akan dia kerjakan tersebut kecuali di atas ilmu, kecuali berlandaskan ilmu. Kenapa? Karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Nah, apa yang ada dalam hidup kita ini? Sebuah kewajiban bagi setiap muslim adalah bertauhid, siapapun itu. Maka ingat ikhwatal iman, menguasai dan mempelajari ilmu tauhid la ilaha illallah ini adalah kewajiban setiap muslim.
Maka ini dijadikan oleh para ulama sebagai syarat pertama. Ilmun wa yaqinun. Ilmu setelah dia pelajari, ada syarat yang kedua, yaitu yakin. Yakin dalam bahasa Arab sama artinya dengan bahasa kita. Lawan daripada asyak, ragu. Yakin lawan dari ragu. Maka seseorang harus yakin. Apabila ada keraguan di dalam dirinya tentang la ilaha illallah, tidak memiliki keyakinan yang bulat bahwasanya tidak ada selain Allah yang berhak untuk disembah, untuk diibadati, masih ada keraguan di dalam dirinya, di dalam hatinya, dan dia tidak bulat keyakinannya, maka berarti tidak terpenuhi syarat daripada la ilaha illallah. Karena ini menjadi syarat. Ilmun wa yaqinun. Yang kedua, yang ketiga, wa ikhlasun. Ikhlas. Tidak melakukan itu dengan terpaksa. Makanya ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum, ketika seseorang berada di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam, apa kata Allah di dalam Al-Quran? La ikraha fid din. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, tidak ada paksaan dalam agama. Apa maksudnya? Jangan sampai seseorang gagal faham juga dengan ungkapan Allah ini. Banyak orang yang berdalih dengan penggalan ayat ini dan dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan apa yang ada di dalam ketentuan agama. Misalnya ketika dikatakan diajak dia untuk salat, untuk berpuasa, untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup aurat, misalnya. Lalu dia berdalil, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini gagal faham. Maksud daripada la ikraha fid din itu konteksnya berkaitan dengan orang yang ada di luar. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam. Tidak ada paksaan. Tapi kalau sudah berada di dalam, kalau dia sudah ada di dalam lingkaran Islam, dalilnya bukan la ikraha fid din. Dalilnya adalah udkhulu fis silmi kafah. Itu dalilnya. Laksanakan, tunaikan apa yang di dalam agama Islam itu. Dianalogikan oleh para ulama ikhwatal iman sama dengan ketika seseorang waktu kita sekolah atau kita memasukkan anak sekolah misalnya. Apakah itu SLTP atau SLTA? SMU kata anak-anak sekarang. Ya. Banyak sekolah yang ada di sekitar kita, di Pekanbaru ini. Kita ambil saja tingkat SLTP misalnya. Ada SMP 1, SMP ini, ada beberapa SMP. Bahkan ada yang swasta. Seseorang berhak untuk memilih. Yang mana dia pilih? Dan akhirnya jatuhlah pilihannya kepada SMP A misalnya. Sistem pembelajaran di SMP A ini berbeda dengan SMP yang lain. Masuk jam 6. Ya, misalnya masuk jam 6. Uang sekolahnya sekian, seragamnya begini. Semua ada aturan yang ada di dalam sekolah tersebut. Ketika dia daftarkan anaknya dan sudah ada di dalam antara siswa yang ada di sekolah tersebut,
mau tidak mau dia harus menerima segala konsekuensi aturan yang ada di sekolah tersebut. Tidak bisa dia untuk mengatakan tidak ada paksaan. Lah, tidak ada paksaan itu di awal. Tidak ada paksaan untuk mendaftar untuk masuk ke sekolah ini, tidak ada. Tapi Anda apabila sudah menjadi siswa di sekolah ini aturannya. Inilah yang ada di dalam ungkapan Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fiddin. Berkaitan dengan seseorang yang ada di luar, untuk masuk ke dalam tidak ada paksaan. Karena syarat dari la ilaha illallah, dia mesti ikhlas. Dia mesti ikhlas. Kalau seseorang mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat, atau mengucapkan la ilaha illallah, dan dia tidak berangkat dengan keikhlasan, dia terpaksa, ya, atau sesuatu yang lain yang sebenarnya itu jauh dari makna keikhlasan, maka itu tidak akan bermanfaat. Karena ini menjadi syarat di mana dia mengatakan itu, melakukan itu, menjalankan itu mesti dengan keikhlasan. Dan inilah syarat yang ketiga. Kemudian ikhwatal iman, syarat yang keempat, wasidquka, yaitu sidqun, lawan dari kadzbun, yaitu dia membenarkan dan tidak mendustakan. Dia mesti membenarkan apa yang dia ucapkan tersebut, la ilaha illallah. Setelah dia faham, kemudian dia yakini dan dia ikhlas, kemudian dia harus membenarkannya, tidak mengingkarinya. Maka akan hilang la ilaha illallah, tidak terpenuhi syarat apabila dia mengingkarinya. Wasidquka. Yang kelima, ma'a mahabbatin. Al-mahabbah, harus dia mencintainya. Al-mahabbah atau rasa cinta lawan daripada al-bughd, yaitu benci. Dia harus cintai la ilaha illallah. Harus ada rasa cinta di dalam dirinya pada la ilaha illallah. Lalu kemudian yang keenam, waqiyadin, mesti dia tunduk. Tidak akan bermanfaat la ilaha illallah bila tidak ada ketundukan di dalam dirinya. Dan ini syarat amat penting ikhwatal iman. Kalau kita lihat ilmun, yakin, wa ikhlas, wa sidq, mahabbah, rasanya syarat 5 pertama ini ilmu. Iblis sangat berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Yakin, iblis yakin. Makanya ketika dia dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, dia mengatakan akan menggoda manusia. Dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menangguhkan umurnya. Dia minta kepada Allah karena dia yakin hanya Allah yang mampu menangguhkan umurnya. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan umurku sampai hari kiamat, kata iblis. Yakin iblis. Ya. Kemudian dia ikhlas, tidak ada keterpaksaan. Dia tahu kok. Ungkapannya mengatakan khalaqtani min nar, dia akui Allah menciptakan dia. Ya. Wasidq, dia percaya. Dia tidak mengingkari. Bahkan ketika Allah murka kepada dia, ya, dia pun percaya itu. Dan dia tidak mengingkari. Sampai Allah Subhanahu wa taala tanya kepada dia, "Ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk?"
Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang aku perintahkan? Maka dia mengatakan, ana khairum min. Aku lebih mulia dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari tanah, engkau ciptakan aku dari api. Yakin dia. Dia percayai itu dan dia tidak ingkari. Ma'a mahabbatin, dia pun mencintai karena dia tahu bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, ketika tidak ada inqiyad, tidak ada ketundukan. Ketika Allah memerintahkan dia untuk sujud, dia tidak sujud. Dia tidak tunduk kepada perintah Allah. Kesombongannya, keangkuhannya yang membuat dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk berfungsi la ilaha illallah harus ada inqiyad. Baik, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, ya, itulah beberapa syarat daripada la ilaha illallah, ya, yang dapat kita uraikan karena keterbatasan waktu pada kesempatan ini. Mudah-mudahan jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita bersua kembali, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.